Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sidik Muhammad Abdul Mutakin dengan NPM 2150061. Saya di sini sebagai moderator kelompok 5 yang beranggotakan 6 orang. Yang pertama Erika Desiani, yang kedua Imia, yang ketiga Irsyad Ghafali, yang keempat Maya Ayu, yang kelima saya sendiri, dan yang keenam Yasmi Rashidatul Ulum. Di sini kelompok 5 akan mempresentasikan proposal dan laporan kegiatan. Langsung saja untuk mempersingkat waktu. Di sini untuk pengertian proposal akan dibacakan oleh saya sendiri. Proposal adalah sebuah rencana yang dibuat dalam bentuk rancangan kegiatan, dalam bentuk tulisan, serta dijelaskan secara sistematis dan terperinci. Proposal biasanya dijadikan pedoman kerja serta acuan dalam pelaksanaan kegiatan yang direncanakan. Serta etimologis kata proposal berasal dari bahasa Inggris, yakni propose, yang artinya pengajuan atau mengajukan atau permohonan. Sebuah pihak memberikan proposal guna menawarkan ide, gagasan, serta rencana kepada pihak lain supaya mendapatkan dukungan. Dukungan itu bisa berupa izin, persetujuan, serta dana. Pengertian proposal menurut para ahli. Yang pertama, menurut KBBI, Kamus Besar Bahasa Indonesia, proposal berarti rencana yang dituangkan dalam bentuk rancangan kerja. Yang kedua, menurut Rifki, proposal adalah suatu bentuk rancangan kegiatan yang dibuat dalam bentuk formal dan standar. Yang ketiga, menurut Hasnun Anwar 2004.273, proposal adalah rencana yang disusun untuk kegiatan tertentu. Dan yang keempat, menurut Jai 2006.21, proposal adalah alat bantu manajemen standar agar manajemen dapat berfungsi secara efisien. Ciri-ciri proposal. Yang pertama, proposal dibuat bertujuan untuk meringkas kegiatan yang akan dilakukan. Yang kedua, proposal menjadi pemberitahuan awal suatu kegiatan atau acara. Yang ketiga, proposal berisi tujuan kegiatan, latar belakang, waktu kegiatan, dan rencana kegiatan. Yang keempat, tersusun atas lembaran kertas yang berisi rancangan kegiatan yang sudah dijilid dan disertakan kepada pihak yang akan memberikan dukungan. Yang kelima, proposal disusun berdasarkan tujuan-tujuan yang disesuaikan dengan latar belakang acara. Yang keenam, proposal berisi susunan acara atau kegiatan yang diserahkan kepada pihak donatur. Dan yang ketujuh, terdapat pihak yang mengajukan. Untuk selanjutnya akan diberikan kepada teman saya. Perkenalkan, nama saya Yasmi Rashidatul Ulum dengan NPM 2150068. Ingin mempresentasikan tentang bagian manfaat dan fungsi proposal dan dua bagian lainnya. Langsung saja, yang pertama manfaat proposal, yaitu ada menjadi rencana yang mengarahkan panitia dalam melaksanakan kegiatan tersebut, lalu menjelaskan secara tidak langsung kepada pihak-pihak yang ingin mengetahui kegiatan tersebut, dan untuk meyakinkan para donatur atau sponsor agar mereka mau memberikan dukungan material maupun finansial dalam mewujudkan kegiatan yang telah direncanakan. Dan fungsi proposal, yaitu yang pertama untuk melakukan penelitian yang ada kaitannya dengan sosial, budaya, ekonomi, dan lain-lain. Lalu yang kedua, dapat digunakan untuk mengajukan mendirikan usaha. Yang ketiga, dapat digunakan juga untuk mengajukan tender atau lelang dari berbagai macam lembaga. Dan yang terakhir, dapat digunakan untuk mengadakan acara kegiatan, misalnya seperti acara peragaan, seminar, pelatihan, perlombaan, dan lain sebagainya.
Lalu selanjutnya ada tujuan penyusunan proposal. Untuk tujuan dari penyusunan proposal ini adalah untuk mendapatkan izin serta persetujuan dari sebuah pihak tentang rencana atau rancangan yang akan dilakukan. Selain itu, proposal juga sering dibuat guna permohonan dana atau sponsorship lewat kerjasama dengan pihak lain. Lalu selanjutnya ada syarat-syarat menyusun proposal. Yang pertama, sistematis. Artinya proposal yang disusun harus berurutan secara sistematis menurut pola tertentu dari yang paling sederhana hingga yang paling kompleks agar efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada berencana. Artinya proposal tersebut dapat dibuat secara sengaja dan telah dipikirkan langkah-langkah pelaksanaannya, serta mengacu pada tujuan yang ingin digapai dalam kegiatan tersebut. Lalu yang ketiga ada mengikuti konsep ilmiah. Artinya, pengerjaan proposal manual dari awal hingga akhir harus sesuai dengan cara-cara atau metode ilmiah yang sudah ditentukan. Lalu yang terakhir ada jelas dan dapat dimengerti. Proposal yang dibuat harus jelas dan menggambarkan kegiatan yang akan dilaksanakan, sehingga pihak penerima mendapatkan gambaran yang jelas tentang kegiatan yang akan dilaksanakan tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irsyad Ghaffari. Saya akan menjelaskan jenis-jenis proposal dan bentuk-bentuk proposal. Jenis-jenis proposal terdiri dari 4 jenis, yaitu proposal bisnis, 2 proposal proyek, 3 proposal penelitian, 4 proposal kegiatan. Proposal bisnis yaitu berkaitan dengan dunia usaha, baik itu secara perseorangan maupun kelompok. Contoh penggunaan dari proposal ini seperti akan melakukan pendirian usaha atau jika dalam pengembangan usaha dalam bentuk kerjasama antar perusahaan. Proposal proyek, pada umumnya proposal proyek mengacu pada dunia kerja. Di dalamnya terdapat serangkaian rencana bisnis atau komersil, misalnya saat proyek pengadaan sarana prasarana atau pembangunan. Proposal penelitian, proposal jenis ini umumnya sering digunakan pada dunia akademik dan organisasi keilmuan, seperti misalnya penelitian untuk pembuatan skripsi, tesis, dan lainnya. Isi dari proposal ini pengajuan kegiatan penelitian. Proposal kegiatan yaitu pengajuan dari rencana untuk melakukan sebuah kegiatan, baik itu sifatnya individu maupun kelompok. Misalnya proposal kegiatan pentas seni budaya, perlombaan 17-an, dan lain-lain. Bentuk-bentuk proposal yaitu terdiri dari 3 bentuk, 1 formal, 2 non-formal, 3 semi-formal. Proposal berbentuk formal terdiri atas 3 bagian utama, yaitu bagian pendahuluan, isi proposal, dan bagian pelengkap penutup. Bagian pendahuluan terdiri atas sampul dan halaman judul, surat pengantar atau kata pengantar, ikhtisar, daftar isi, dan pengesahan permohonan. Bagian isi proposal terdiri atas latar belakang, pembatasan masalah, tujuan ruang lingkup, pemikiran dasar atau anggapan dasar, metodologi, fasilitas, personalia atau susunan panitia, keuntungan dan kerugian, waktu dan biaya. Sedangkan bagian pelengkap penutup berisi daftar pustaka, lampiran, tabel, dan sebagainya. Proposal non-formal merupakan variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Proposal non-formal biasanya disampaikan dalam bentuk memorandum atau surat, sehingga sebuah proposal non-formal harus selalu mengandung hal-hal berikut, yaitu masalah, saran, pemecahan, dan permohonan. Contoh permohonan anggaran biaya, permohonan kegiatan pentas seni. Proposal semi formal
hampir sama dengan proposal non-formal, yaitu variasi atau bentuk lain dari bentuk proposal formal karena tidak memenuhi syarat-syarat tertentu atau tidak selengkap seperti bentuk formal. Contoh, proposal pengamatan, proposal pengadaan, diskusi. Perkenalkan, nama saya Email dengan NPM 2150056. Di sini saya akan menjelaskan mengenai sistematika penulisan proposal. Sistematika penulisan proposal berbeda-beda tergantung jenis proposal tersebut. Di sini yang pertama ada sistematika penulisan proposal penelitian. Satu ada latar belakang. Latar berisikan pemikiran-pemikiran tentang permasalahan yang akan diteliti dan alasan-alasan mengapa permasalahan yang dikemukakan pada tulisan ini diambil serta perlu diadakannya suatu penelitian. Seorang penulis juga harus menjelaskan mengapa ia dapat tertarik untuk melakukan penelitian tentang masalah yang akan ditelitinya. Yang kedua ada batasan masalah. Batasan-batasan yang terdapat dalam suatu penelitian juga sangat penting, agar ruang lingkup dari permasalahan yang diteliti tidak meluas atau melebihi batas. Contohnya yaitu seperti batasan pengumpulan data, batasan analisis, dan juga batasan anggaran dana. Yang ketiga ada rumusan masalah. Penulis juga bisa merumuskan secara detail tentang permasalahan yang akan diteliti, yang dijelaskan secara sistematis supaya dapat menjawab permasalahan yang akan diteliti. Yang keempat ada tujuan penelitian. Dalam bagian ini dapat dijelaskan secara detail apa yang ingin dicapai dalam suatu penelitian tersebut. Yang kelima ada manfaat penelitian, yaitu apa saja yang akan diperoleh dari penelitian yang dilakukan itu. Ini bermakna penelitian dapat bermanfaat bagi peneliti dan pembaca sebagai pengetahuan yang baru serta dapat mempraktikkannya dalam kehidupan sehari-hari. Yang keenam ada tinjauan pustaka. Pada bagian ini isinya mengenai dasar dari pemikiran dan dasar-dasar teori yang berhubungan dengan permasalahan yang akan diteliti. Yang ketujuh ada metode penelitian, yaitu berisikan tentang hal teknis dalam penelitian, misalnya teknis pengumpulan data, teknis pengolahan data, dan juga teknis analisis data penelitian. Yang kedelapan ada objek penelitian, yang berupa suatu benda atau orang dan juga keadaan yang menjadi suatu pusat perhatian saat penelitian. Yang kesembilan ada metode pengumpulan data. Dalam penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan data bisa digunakan dalam melakukan survei, interview, dan juga eksperimen. Yang ke-10 ada metode analisis data. Apabila data telah terkumpul, selanjutnya lakukan analisis data. Yang ke-11 ada hasil yang diharapkan. Dalam bagian ini berisikan tentang uraian kontribusi penelitian dalam mengembangkan ilmu pengetahuan dan juga adanya pemecahan masalah yang dapat membangun atau mengembangkan objek yang diteliti. Yang ke-12 ada daftar pustaka, berisikan tentang sumber-sumber materi yang dijadikan sebagai referensi dalam penyusunan suatu proposal, serta disusun sesuai dengan abjad nama penulis materi. Yang kedua ada sistematika penulisan proposal kegiatan. 1. Nama kegiatan. Sebutkan nama kegiatan yang direncanakan dengan jelas, singkat, dan padat, dan juga harus menarik untuk diperhatikan. Yang kedua ada pendahuluan. Bagian pendahuluan menampilkan apa alasan kegiatan dalam proposal harus dilaksanakan dan juga latar belakang dilaksanakannya kegiatan tersebut. Yang ketiga tujuan kegiatan. Bagian tujuan kegiatan ini menjelaskan apa saja tujuan dilaksanakannya kegiatan tersebut. Yang keempat sasaran kegiatan. Bagian sasaran kegiatan memberikan informasi mengenai siapa sasaran dari dilaksanakannya kegiatan tersebut. Dengan kata lain, dijelaskan kalangan atau kelompok masyarakat mana yang akan menjadi peserta kegiatan nantinya. Yang kelima, waktu dan tempat pelaksanaan. Waktu harus dibagikan secara detail berupa hari, tanggal, bulan, dan tahun, serta rentang jamnya juga. Begitu pula tempat kegiatan dilaksanakannya harus disampaikan dengan jelas. Yang keenam, susunan acara. Menjelaskan apa saja susunan acara yang akan dilaksanakan. Tiap-tiap acara juga disertakan waktu dan jam pelaksanaannya dari awal hingga akhir acara. Yang ketujuh ada kepanitiaan. Bagian ini menyebutkan tentang susunan panitia yang akan bertanggung jawab dalam melaksanakan acara, meliputi nama panitia serta jabatan dan juga tugas yang akan diembannya. Yang kedelapan ada anggaran dana. Dalam bagian ini dijelaskan kalkulasi anggaran biaya yang dibutuhkan untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut. Estimasi biaya ini diperlukan dan untuk bahan pertimbangan bagi pihak sponsor ataupun donatur. Yang ke-9 ada penutup. Bagian ini menjelaskan mengenai ringkasan kegiatan yang dilakukan. Dan juga selain itu digunakan kata-kata persuasif atau kata-kata bujukan agar proposal kegiatan ini dapat disetujui oleh pihak penerima proposal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maya Ilustari dengan NPM 21546. Pengertian laporan hasil kegiatan dan pengertian menurut para ahli.
1. Pengertian laporan hasil kegiatan. Laporan hasil kegiatan atau yang lebih dikenal dengan laporan pertanggungjawaban merupakan laporan dalam bentuk dokumen tertulis yang disusun untuk melaporkan pelaksanaan kegiatan dari suatu unit organisasi kepada unit organisasi lainnya yang lebih tinggi atau sederajat. 2. Pengertian laporan hasil kegiatan menurut para ahli. Menurut Wardani 2008, arti laporan kegiatan adalah serangkai tulisan yang harus berisi informasi dengan didukung oleh data secara tuntas sesuai dengan fakta yang ditemukan serta disusun secara sistematis agar mudah untuk dipahami. Menurut Kraft 2001, definisi laporan kegiatan adalah langkah komunikasi yang harus disampaikan kepada lembaga, organisasi, atau individual sebagai bentuk pertanggungjawaban. Tujuan penyusunan laporan kegiatan. Laporan hasil kegiatan atau laporan pertanggungjawaban bertujuan menjabarkan secara rinci proses pelaksanaan kegiatan mulai dari sebelum digelar, saat berlangsung, dan setelah kegiatan selesai. Laporan ini juga dapat menggambarkan masalah yang dihadapi oleh seluruh panitia pelaksanaan kegiatan dan pada akhirnya dapat dijadikan bahan pembelajaran untuk kegiatan di masa mendatang. Selain sebagai bahan evaluasi, LPG juga bertujuan untuk mengukur kemampuan tim pelaksana kegiatan dalam mempertanggungjawabkan hasil kerja masing-masing pihak yang terlibat serta apapun yang menyangkut keuangan termasuk pemasukan dan pengeluaran dalam pelaksanaan kegiatan. Ciri-ciri laporan hasil kegiatan. 1. Terdiri dari 3 bagian, yaitu pendahuluan, isi, dan penutup. 2. Penggunaan bahasa harus jelas agar pembaca laporan kegiatan dapat memahami dengan tepat tanpa menimbulkan persepsi yang berbeda. 3. Sistematika penulisan harus urut dan sesuai struktur. 4. Laporan kegiatan harus dilengkapi dengan bukti agar memperkuat objektivitas laporan. Bukti yang dimaksud berupa dokumentasi, foto, nota, struk belanja, hingga bukti lainnya. Manfaat penyusunan laporan hasil kegiatan. 1. Sebagai dasar penentuan kebijakan. 2. Sebagai bahan untuk penyusunan rencana kegiatan berikutnya. Selanjutnya yaitu prinsip-prinsip penyusunan laporan kegiatan. Ketika kita akan membuat laporan kegiatan, ada beberapa prinsip yang harus kita lakukan. Yang pertama yaitu rinci. Seperti yang telah dijelaskan di sebelumnya, laporan pertanggungjawaban harus memuat informasi rinci mengenai pelaksanaan kegiatan dan penggunaan dana. Tidak boleh ada satu data pun yang terlewat atau tidak dilampirkan ke dalam laporan. Yang kedua yaitu transparan. Selain detail, laporan pertanggungjawaban juga bersifat transparan. Laporan ini harus dibuat dengan apa adanya, tanpa ada yang dilebih-lebihkan atau dikurang-kurangkan. Khususnya soal penggunaan dana. Jabarkan berapa saja dan kapan saja ada pemasukan serta pengeluaran. Lampirkan pula bukti terpercaya yang dapat berupa kwitansi atau struk pembelajaran. Yang ketiga yaitu sistematis dan terpadu. Penyusunan laporan pertanggungjawaban wajib bersifat sistematis dan terpadu. Sistematis artinya sesuai dengan urutan atau susunan. Tidak boleh ada bagian yang terlewat. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga harus terpadu, yakni terkaitan antara bagian satu dengan bagian yang lain. Yang keempat yaitu komprehensif. Laporan pertanggungjawaban juga disusun secara komprehensif, yakni memuat keseluruhan informasi yang perlu diketahui dari sebuah acara atau kegiatan. Selain itu, laporan pertanggungjawaban juga harus mampu menjawab pertanyaan 5W dan 1H, yakni what, who, why, when, where, dan how. Format penulisan laporan hasil kegiatan. Untuk membuat laporan penanggung-jawaban yang baik dan benar, dibutuhkan sebuah format dan sistematika untuk menyelaraskannya
Berikut format penulisan yang umum digunakan untuk menyusun RPG. Ukuran kertas 4, ukuran margin atas 3, kiri 4, kanan 3, bawah 3. Tipe huruf Times New Roman, ukuran hurufnya 12, spasi 1, paragraf 1,5, alignment justify. Sistematika penyusunan laporan kegiatan. Sistematika penyusunan laporan kegiatan terbagi menjadi 6 bab. Yang pertama yaitu pendahuluan. Bab ini memuat alasan yang melatar belakangi diselenggarakannya sebuah acara. Ada 3 subbab dalam bab pendahuluan, yaitu latar belakang, nama kegiatan tersebut, maksud dan tujuan kegiatan tersebut diselenggarakan. Bab yang kedua yaitu rencana pelaksanaan kegiatan. Bab ini berisi penjelasan tentang rencana pelaksanaan kegiatan. Rencana tersebut berisi keterangan waktu, target peserta, fasilitas, dan sebagainya. Bab ini dibagi ke dalam 3 subbab, yaitu rencana mekanisme kegiatan, rencana anggaran biaya, dan susunan panitia. Bab yang ketiga yaitu pelaksanaan kegiatan. Pada bab ini menjelaskan tentang pelaksanaan kegiatan seperti yang telah direncanakan pada bab 2. Di sini kita bisa melihat apakah rencana yang sudah disusun sesuai dengan pelaksanaan kegiatan di lapangan atau tidak. Bab yang keempat yaitu evaluasi dan hasil pelaksanaan. Bab ini berisi hasil pelaksanaan kegiatan, seperti apa saja yang membuat kegiatan berjalan sesuai dengan rencana, dan apa saja yang menjadi faktor penghambat kegiatan tersebut. Di sini juga dijelaskan bagaimana secara umum kesimpulan dari semua hasil pelaksanaan kegiatan tersebut dan apa saja yang harus dievaluasi ke depannya. Di bab ini terdapat 2 subbab, yaitu hasil pelaksanaannya seperti yang terjadi di lapangan dan evaluasi serta kesimpulan dari kegiatan tersebut. Bab yang kelima yaitu penutup. Bab penutup biasanya berisi ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah bersangkut paut mendukung kegiatan tersebut serta permohonan maaf atas segala kesalahan dan kekurangan dalam pengadaan kegiatan tersebut. Bab yang terakhir yaitu lampiran. Bab terakhir ini kita perlu melampirkan segala dokumen penting bagi penerima laporan pertanggungjawaban. Lampiran biasanya berupa foto, bukti pembayaran, atau struk belanja yang lainnya.